Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam fikih Islam diberikan satu panduan pengelolaan dari bagaimana mengurus pribadi, mengurus keluarga, mengurus masyarakat, sampai mengurus negara. Nah, di dalam tataran mengurus negara itu fikihnya disebut dengan as-siyasah syar'iyyah. Bagaimana mengelola negara. Karena negara itu adalah sarana efektif untuk melindungi agama dan mensejahterakan rakyat. Jadi dalam siyasah syariah itu dua misi utamanya. Ya, himayatuddin wa siyasatud dunya. Ya, bagaimana menjaga agama ini supaya umat masyarakat kita itu terjaga agamanya. Sehingga tidak terjadi pemurtadan, ya, kemudian tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi demoralisasi dengan merusak lewat mafia, lewat narkoba, lewat minuman keras yang merusak otak. Kemudian dalam Islam itu diajarkan untuk menutup asusila supaya tidak ada pelacuran, tidak ada PSK, tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam seksualitas yang bisa merusak tentang keluarga, ya. Dan juga menjaga keutuhan harta supaya tidak ada perampokan, manipulasi dan sebagainya itu. Nah, kalau negara hadir di dalam melaksanakan pokok-pokok yang dapat menyelamatkan agama masyarakat, ya, kemudian mengelola dunia demi kesejahteraan rakyatnya, maka itulah inti daripada siyasah syariah itu. Nah, dari ajaran-ajaran yang disampaikan dalam kitab-kitab ulama, Al-Ahkam Sultaniyah, Siyasah Syariah dan sebagainya itu, At-Turuqul Hukmiyah, macam-macam kitab-kitabnya, maka disimpulkanlah ada 5 hal dari upaya itu. Jadi 5 hal ini ada yang bersifat pokok, ya, yang tadi saya sebutkan itu hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul nafs, hifdzul ird, kemudian hifdzul mal. Itu tadi saya sampaikan. Ada pun 5 hal yang bisa dipraktekkan oleh penguasa di dalam mengelola tata negara ini supaya benar, dalam rangka supaya menjadikan masyarakatnya itu kalau bisa sukses dunia, sukses akhirat. Jadi politik Islam itu bukan hanya sebatas memberikan kesejahteraan secara duniawi, tapi politik Islam itu lebih jauh daripada itu. Bagaimana mensejahterakan secara duniawi dan membawa manusia selamat di akhiratnya. Adalah politik Islam yang tidak dimiliki oleh teori-teori politik manusia lainnya itu kan. Nah, itu ringkasannya ada 5 hal tadi itu. Ya, yang pertama dirikan sholat. Alladzina imakkannahum aqamus shalah. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang diberikan kekuasaan, kalau benar itu ditandai dengan mereka menegakkan sholat. Gitu. Nah, yang kedua menegakkan kebenaran. Jadi menegakkan sholat dan menegakkan kebenaran itu satu paket, karena kebenaran itu ada 2. Kebenaran itu yang mutlak yang datang dari Allah, itulah wahyu ilahi, Al-Quran dan Sunnah. Ya, fadzalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Dialah Allah Tuhanmu yang maha benar, daripadanya segala kebenaran. Siapa yang tidak berada di atas kebenaran yang datang dari Allah, maka pastikan dia berada dalam kesesatan. Ini dalam politik, dalam ekonomi, dalam semua kehidupan. Selama seorang tidak berpikir dengan kebenaran yang datang dari Allah, maka pastikan dia berada dalam kesesatan. Gitu. Makanya Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW dalam surat Jasal 18 itu, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu Muhammad di atas syariat yang mengandung perintah ini. Jalankan perintah syariat ini. Ya, perintah kerjakan, jalankan, perintah larangan tinggalkan. Ya. Sebab yang diperintahkan itu pasti manfaat buat manusia, yang dilarang pasti ini akan merugikan manusia. Nah, sehingga kalau kita jalankan itu aman kita. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Makanya pastikan semua pendapat, ya, semua pandangan, semua aturan, ya, semua produk manusia yang bertentangan dengan syariat Allah, pastikan itu hawa nafsu manusia yang muncul dari orang tidak berilmu. Jangan ikuti. Gitu. Itu dipastikan oleh Allah begitu. Makanya tegakkan sholat, tegakkan kebenaran. Inilah panduan utama. Ya. Nah, sementara
kebenaran yang kedua itu yang datang dari manusia, itu bersifat relatif. Bisa benar, bisa salah. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan kullu kalamin yu'khad wa yurad ila sahib hadzal khabar sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat manusia bisa diterima, bisa ditolak kecuali yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu. Ya, itu karena kebenarannya datang dari Allah SWT. Nah, itu. Makanya inilah yang harus kemudian menjadi panduan. Ya, kalau kita ingin benar mau mengurus negara ini, ya, tegakkan sholat, tegakkan kebenaran. Yang kedua, menegakkan keadilan. Makanya tadi kan kita dengar khutbah, ya, yang juga disampaikan oleh para khatib lain seluruh dunia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadi pertama yang diperintahkan oleh Allah di dalam menjalankan Islam itu kebenaran, apa keadilan. Ya, keadilan itu ada 3 ya. Keadilan itu berarti menunaikan hak Allah. Keadilan kedua menunaikan hak manusia. Dan kalian ketika menunaikan hak diri sendiri. Makanya orang yang zalim itu ketika melanggar Allah, ketika mengambil hak manusia, ketika mencederai dirinya sendiri, maka dia zalim. Makanya hal yang ditekankan oleh Allah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kan? Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kekuasaan itu kepada orang yang pas, yang benar. Gitu. Untuk apa? Supaya dia menegakkan keadilan di tengah manusia. Lihat tuh, bainan nas, muslim ataupun non muslim. Tegakkan keadilan di situ. Karena Islam tidak membedakan di dalam penegakan keadilan seperti itu. Makanya ketika Usama bin Zaid mencoba merayu Rasulullah SAW untuk membebaskan seorang perempuan yang terbukti telah mencuri karena dia berasal dari keturunan bangsawan, supaya dia dibebaskan. Maka Nabi dengan muka wajah merah dan marah mengatakan, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah membela ketetapan sama Allah? Fa wallahi law anna Fatimah binti Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Ya, bagaimana kamu akan membela ketetapan Allah? Sungguh kalau seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal